Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Monggo saderengipun taklim kita mulai, kita ndedonga sesarengan. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para rawuh jamaah salat maghrib yang biasa diteruskan dengan tausiahnya sampai jelang waktu Isya di Masjid Al-Falah ini yang saya hormati dan semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang selalu dicurahkan kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat, terlebih-lebih nikmat iman wal Islam. Dengan nikmat-nikmat itu, alhamdulillah pada sore hari ini
kita bisa hadir untuk bersama-sama menghadiri majelis taklim yang rutin kita laksanakan setiap malam Kamis di Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa berlanjut, continue, berkesinambungan, terus-menerus. Jangan sampai kita merasa bosan, bahkan mestinya setiap saat harus lebih bertambah semangatnya untuk kita senantiasa menambah ilmu atau thalabul ilmi. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Syaratnya tentunya kita menjadi orang yang taat kepada beliau, orang yang patuh kepada beliau. Apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau ajarkan kita ikuti. Kemudian apa yang beliau larang kita jauhi, kita singkiri. Jangan sampai kita menerjang atau melanggar larangan-larangan dari Rasulullah SAW, larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan mengajak yang pertama, mengajak kepada jamaah semuanya untuk bersama-sama melihat atau kita siru fil ardi, berjalan di bumi ini, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kita melihat di suatu tempat ada kejadian-kejadian yang mana kejadian-kejadian itu akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka monggo kepada operator saya harapkan untuk bisa kita plesir dulu. Kita plesir dulu sebelum masuki, plesir ke Amerika Serikat, tidak tanggung-tanggung gitu ya. Kita plesir dulu ke Amerika Serikat. Ya. Bahwa kita sekarang ya lagi tenar sekali kejadian di Amerika Serikat, yaitu di Los Angeles. Masya Allah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan bersama. Monggo. Kebakaran hutan dahsyat melanda Los Angeles, Amerika Serikat sejak Selasa 7 Januari 2025. Sedikitnya 24 nyawa hilang, 150.000 warga mengungsi, dan rumah-rumah elit artis Hollywood pun lenyap terbakar. Bagaimana kejadian lengkapnya? Kita bahas. Kebakaran hutan di Los Angeles telah berlangsung selama sepekan. Tak hanya memporak-porandakan ribuan hektar lahan, bencana ini juga mengancam nyawa, infrastruktur, hingga identitas kota tersebut. Hingga Minggu 12 Januari, kebakaran telah melahap lebih dari 37.000 hektar lahan di kawasan Los Angeles dan sekitarnya. Kebakaran besar ini mencakup sejumlah titik kritis, seperti Palisades Fire di barat LA, Eaton Fire di utara Pasadena, serta Sunset Fire yang meluas di kawasan Hollywood Hills. Lebih dari 150.000 orang diperintahkan mengungsi dari rumah mereka. 24 korban jiwa telah dilaporkan akibat kebakaran ini. Daftar korban dirilis oleh pemeriksa media Los Angeles tanpa rincian identitas. 8 korban ditemukan di Palisades, sementara 16 lainnya di Eaton. 11.300 bangunan dilaporkan hancur. Sebagian besar berada di zona kebakaran Palisades dan Eaton. Sistem listrik lumpuh di banyak wilayah dengan hampir 70.000 pelanggan kehilangan akses listrik. Lebih dari setengahnya berada di Los Angeles County. Krisis air juga menjadi masalah serius. Pemerintah setempat telah mengeluarkan larangan penggunaan air langsung di 5 wilayah terdampak parah. Air dilaporkan telah terkontaminasi dan saat ini belum memenuhi standar kelayakan untuk mandi dan dikonsumsi.
Menurut Cal Fire, kebakaran Palisades telah membakar 24.000 hektar dan baru berhasil dikendalikan sekitar 11%. Sementara itu, kebakaran Eaton telah melahap lebih dari 14.000 hektar dengan tingkat pengendalian mencapai 27%. Bicara soal kerugian ekonomi, kebakaran ini diperkirakan menjadi salah satu yang paling merugikan di sejarah Amerika Serikat. Total kerugiannya mencapai 150 miliar US dollar atau setara 2.444 triliun rupiah. Sejak Rabu 8 Januari 2025, kebakaran di Los Angeles telah menghanguskan sekitar 1.000 rumah mewah dan merenggut nyawa setidaknya 24 orang. Jalan-jalan di pinggiran kota terbakar, rumah-rumah rata dengan tanah, dan korban terus berjatuhan. Pasalnya total luas yang terbakar mencapai 108 km persegi atau hampir seukuran seluruh kota San Francisco. Kondisi ini semakin diperburuk dengan fenomena angin Santa Ana yang berhembus dari timur ke barat dan memperparah kebakaran hutan. Para ilmuwan memperingatkan bahwa perubahan iklim yang disebabkan aktivitas manusia telah mengubah pola cuaca sehingga membuat kebakaran Los Angeles semakin parah. Kebakaran yang terjadi di Los Angeles telah menjadi bencana paling buruk sepanjang sejarah Amerika. Kerugian yang diasuransikan diperkirakan mencapai lebih dari 130 triliun rupiah, mengingat tingginya nilai properti di area kebakaran itu. Hingga saat ini upaya pemadaman masih berlangsung. Namun kondisi cuaca dan dampak perubahan iklim diprediksi akan terus mengancam selama beberapa hari ke depan. Penyelidikan atas penyebab kebakaran pun telah dimulai. Laporan awal menunjukkan tidak ada bukti nyata bahwa kebakaran tersebut sengaja dilakukan. Namun diprediksi kabel listrik dan peralatan utilitas lainnya turut menjadi pemicu kebakaran Los Angeles yang hingga kini belum juga padam. Kenapa api sangat sulit dipadamkan? Padahal kota ini canggih, hidran ada di mana-mana. Kolam-kolam juga ada di rumah-rumah. Kok bisa rumah mewah yang terbuat dari beton dan besi baja hangus dan nyaris rata dengan tanah? Sedangkan pohon yang terbuat dari kayu malah masih berdiri kokoh. Lalu konspirasi apa yang menyebar di tengah masyarakat tentang kejadian ini? 7 Januari 2025. Pada jam 10:30 pagi, kebakaran Palisades mulai berkobar. Warga merekam video asap yang mengepul dari lokasi kejadian. Pada jam 11:12 siang, peringatan darurat dikirimkan kepada warga Los Angeles. Orang-orang yang berada di dekat area kebakaran diperingatkan untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan evakuasi. Dan perintah evakuasi pun dikeluarkan tidak lama setelah itu. Pada jam 1 siang, warganet mengunggah sebuah video yang menunjukkan api sudah melahap perbukitan di Pacific Palisades. Di jam 2 siang, Departemen Pemadam Kebakaran LA mengatakan bahwa kebakaran di Palisades telah meluas hingga sekitar 770 hektar. Dan api merambat dengan sangat cepat karena ditiup oleh angin yang luar biasa kencangnya. Pada jam 2:50 siang, proses evakuasi sudah mulai dijalankan. Nah, hal ini membuat kemacetan yang luar biasa karena penduduk bersamaan keluar menggunakan jalanan. Ini membuat orang-orang menjadi semakin panik. Mobil pemadam pun jadi kesulitan tuh untuk menerobos kemacetan. Di jam 3:22 siang, karena tidak ingin terjebak macet, banyak orang yang kemudian keluar dari mobilnya dan mereka lari menyelamatkan diri. Nah, kendaraan yang ditinggalkan begitu saja di tengah jalan ini malah semakin memperparah keadaan. Makin macet latu jalanan, sementara api semakin menyebar. Asap pekat mengepung kota, dan ini membuat warga yang sudah keluar dari mobilnya malah menjadi sesak. Warga di dalam mobil juga jadi nggak bisa menjalankan mobilnya kan, karena terjebak oleh mobil-mobil yang ada di depannya yang udah berhenti karena orangnya udah keluar dari mobil. Keluar salah, nggak keluar juga salah. Makin panik kan? Di jam 10:30 malam, Layanan Cuaca Nasional melaporkan ada hembusan angin berkecepatan 99 mil per jam di dekat Altadena. Lantas, mengapa sistem pemadaman kota gagal memadamkan api? Saat kejadian, kantor pemadam mendapatkan banyak sekali telepon darurat dari warga. Kebakaran menyebar ke segala arah, dan hal ini membuat pemadam menjadi bingung. Mana dulu nih yang harus kita padamkan? Dan saat mereka menuju ke lokasi pun, mereka harus menggeser banyak mobil, sehingga durasi perjalanan menjadi semakin lama. Dan mirisnya, setelah mereka sampai di lokasi kebakaran, hidrannya malah kering. Kenapa? Hal ini bisa terjadi akibat air bersamaan dipakai di banyak titik. Jadi ya, secanggih apapun peralatannya, jika tidak ada air, ya susah juga kan? Ribuan rumah mewah terbakar.
Ada rumah-rumah para selebriti yang di dalamnya terdapat banyak barang-barang mahal ludes seketika. Kerusakan dan kerugian ekonomi sejauh ini mencapai 150 miliar US dollar atau sekitar 2.200 triliun sampai 2.400 triliun rupiah. Nggak bisa kubayangkan itu duit bagaimana banyaknya. Saking kesulitannya mereka memadamkan api, ratusan narapidana dari sistem penjara California disuruh membantu memadamkan kebakaran. Banyak yang menganggap bahwa kebijakan ini sangat kontroversi, tapi ya ini kan kondisinya darurat, Pak. Nah, tidak sedikit pula warganet yang merasa heran ketika melihat puing-puing bekas kebakaran di sana. Apakah ada petugas pemadam kebakaran di sini yang dapat menjelaskan kepada saya bagaimana rumah-rumah di Los Angeles terbakar menjadi abu, sementara pohon-pohon tetap berdiri dan memiliki dedaunan? Hal ini pula lah yang saya sendiri pertanyakan. Kok bisa ya rumah-rumah mewah yang terbuat dari beton, besi baja, kaca, dan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar lainnya malah hancur dan hampir rata dengan tanah? Bukannya rumah-rumah mewah ini telah dilengkapi dengan sistem canggih untuk mengantisipasi kejadian seperti ini? Dan anehnya, kenapa pohon-pohon itu masih berdiri kokoh, padahal kan pohon itu adalah kayu? Dan lagi, rumah-rumah di sana itu kan jaraknya agak berjauhan. Kenapa api bisa merambat sebegitu cepat? Jadi begini, dilansir dari suara.com, kebakaran hutan menghasilkan panas yang sangat tinggi yang dapat membakar rumah meskipun api itu tidak langsung menyentuhnya. Panas ini dapat melelehkan bahan sintetis, menyalakan api di atap, dan menyebabkan bangunannya runtuh. Jika bagian bawah bangunan itu sudah rapuh, maka bobot beton yang berat di atasnya bisa jatuh, kemudian menimpa struktur-struktur yang ada di bagian bawahnya. Lantas, bagaimana dengan pohon? Pohon, terutama yang berkulit tebal, seringkali dapat menahan panas radiasi ini tanpa terbakar. Dan kita tahu di dalam pohon yang hidup terkandung air. Jadi, itu. Cepatnya api merambat juga dipengaruhi oleh angin Santa Ana yang sangat kencang, sehingga menciptakan pola kebakaran yang tidak menentu. Hal ini dapat mengakibatkan satu area hancur total, sementara area lain di dekatnya relatif tidak tersentuh api. Kebakaran di Los Angeles terjadi di sejumlah titik. Menurut laporan terbaru, kebakaran ini menghancurkan setidaknya 12.000 bangunan dan berdampak pada sekitar 30.000 hektar lahan. Sekitar 150 orang juga harus mengevakuasikan diri dari rumahnya. Besarnya bencana ini membuat konspirasi bermunculan. Percaya tidak percaya ya tergantung Anda. Saya cuma menyampaikan. Ya itu sebagian ya, setelah kita plesir ke sana ya, bahwa kita yakin bahwa yang pertama Allah berfirman, "Dhaharul fasada fil ardi bima dhaharul fasada fil bahri wal ardi bima kasabat aydin nas." Bahwa kerusakan, Anda melihat kerusakan yang ada di muka bumi ini, dhaharul fasada fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia. Maksudnya perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri, diakibatkan oleh manusia itu sendiri terjadinya sesuatu yang kita lihat, yaitu terutama yang sedang viral, yaitu di Los Angeles, Amerika Serikat. Luar biasa tadi kebakaran. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan-perbuatan manusia. Jelas atas perbuatan manusia. Perbuatan yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang menggolimi sesama manusia. Itulah diantaranya, sehingga Allah tidak ridho. Barangkali Allah tidak ridho atas perbuatan manusia, ditiuplah angin, apa itu tadi, angin apa, yang membawa percikan-percikan api yang mengakibatkan kebakaran yang luar biasa. Di Los Angeles itu kan ya negara metropolitannya Amerika Serikat. Niku nggih luar biasa, ludes niku nggih. Nah, maka dari itu Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 menyebutkan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, barang siapa yang mau bersyukur kepada Allah,
kalian mau bersyukur kepada Allah, la'azidanakum, tentu akan kami tambah kenikmatannya. Itu kalau manusia mau bersyukur kepada Allah, akan ditambah kenikmatannya. Tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kita itu kufur, ingkar kepada Allah, wala in kafartum inna sungguh adzabi lasyadid. Azab Allah itu amatlah pedih. Ini di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Itulah maka mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang pandai bersyukur. Kira-kira syukur itu apa sih syukur? Gitu ya. Nah, syukur itu ya kalau bahasa Indonesianya bisa diartikan terima kasih. Tapi terima kasih yang bagaimana, syukur yang bagaimana, kita bisa menempatkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan tempatnya. Jadi kita menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya, begitu ya. Sesuai. Jadi kita mensyukuri nikmat. Harusnya nikmat itu untuk apa? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk apa? Nah, kalau kita mau mempraktekkan hal yang seperti itu, namanya kita manusia yang bersyukur. Kita diberi kesehatan oleh Allah. Tadi di awal saya katakan syukur atas nikmat, sehat. Mestinya bagaimana memanfaatkan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya? Yaitu untuk bersyukur, yaitu untuk taat kepada Allah. Itu namanya bersyukur. Jadi kalau hanya bersyukur hanya dengan lafal alhamdulillah, hanya seperti itu, tetapi prakteknya tidak ada. Hanya saja. Sedangkan syukur ya mestinya harus dipraktekkan. Dengan apa yang pemberian apa oleh Allah. Kesehatan tadi, mestinya kesehatan itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan, kita mensyukuri atas kesempatan yang diberikan oleh Allah. Mari kita gunakan kesempatan yang baik itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Itu diantaranya syukur yang sebenarnya tidak hanya mengucapkan alhamdulillah begitu, tetapi amalannya tidak ada atau amalannya kosong. Itu tidak seperti itu. Oke? Sekarang saya ingin menampilkan juga coba Quran surat As-Saba ayat surat ke-34. As-Saba surat 34 ayatnya yang ke-15 dan 17 sampai 17. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyamini wa shimal. Kulu mirrizqi rabbikum washkurulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, artinya sungguh bagi kamu kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan. Dulu ada kaum namanya kaum Saba, gitu ya. Itu di situ diberikan tanda-tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu
dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ini contoh, ini dari ayat yang ke-15. Terusnya ayat yang ke-16. Artinya, tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang tumbuh pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asel, dan sedikit pohon sidr. Nah, itu ayat yang ke-16, Masya Allah. Ayat yang ke-17. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikian kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran surat As-Saba ayat ke-17. Baiklah, mari kita cermati bersama. Yang pertama yaitu dari dari ayat yang ke-15, sungguh kaum Sabak dulu itu ada Allah memberikan tanda-tanda kebesarannya. Allah tunjukkan kekuasaannya sebagaimana tadi kita menyaksikan kekuasaan Allah yang sedang ditimpakan di Los Angeles, Amerika Serikat. Masya Allah. Nah, di tempat kediaman mereka itu di sana ada, atau di Los Angeles ada yang daerah-daerah yang menyenangkan itu tadi, Hollywood apa itu ya, loh itu di situ luar biasa di sana. Nah, itu para artis-artis dunia yang terkenal dunia itu sudah terkenal luar biasa di sana. Tapi kok ludes bisa begitu ya, Masya Allah. Hanya dalam hitungan hari. Seandainya menghancurkan Gaza saja itu sudah bertahun-tahun begitu ya. Tapi Allah menghancurkan hanya dalam beberapa hari saja bisa hancur sehancur-hancurnya luar biasa. Ini ada tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Nah, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hasil pertanian di Indonesia, khususnya di sini, ya, hasil yang begitu melimpah. Di situ makanlah, makanlah olehmu dari bersyukurlah kepadanya. Kita jelas kembalinya kepada syukur. Kalau kita mau bersyukur, jelas akan ditambah kenikmatannya. Tapi ketika kita ingkar, tidak mau bersyukur kepada Allah, akan diberikan azab. Ya na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jangan sampai diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keingkaran kita. Maka dari itu monggo kita sama-sama mensyukuri nikmat dengan bagaimana? Ya dengan tadi menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh bersyukur bahwa negerimu adalah negeri yang baik, negeri yang nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi kita alhamdulillah di negeri kita, mudah-mudahan ya termasuk negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, negeri yang sejahtera, begitu ya, rakyatnya sejahtera, dan mudah-mudahan wa rabbun ghafur, di bawah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini karena Tuhan itu ya Maha Pengampun. Jadi jangan sampai negeri kita itu negeri yang tidak aman, negeri yang penuh kedustaan,
penuh kebohongan dan lain sebagainya, sehingga Allah murka kepada kita, sehingga diturunkanlah azab kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Nggih. Nah, ayat salajengipun, tetapi mereka berpaling, lah itu yang kadang-kadang kita tidak sadar, ya, sehingga kita berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari perintah-perintah Allah, kita menyepelekan petunjuk perintah-perintah Allah, kita sepelekan, berpaling, sehingga kami kirim kepada mereka. Pada zaman dulu itu dikirimkan banjir, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh itu banjir bandang yang luar biasa, sehingga menghancurkan negeri Sabak itu ya, hancur habis nih, sebagaimana tadi itu api yang melalap gitu ya, api yang melalap Los Angeles, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Sehingga setelah banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Kalau tadi kesuburan tanah di daerah Sabak sana, pada waktu itu kaum Sabak itu subur, penghasilannya makmur, begitu ya, penghasilannya banyak, itu ya, sehingga supaya makanlah yang baik-baik, gitu ya, makanlah yang baik-baik dan carilah ridho Allah dan ampunan Allah, tetapi tidak percaya kepada apa yang dibawa atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabinya, sehingga dibaliklah negeri yang tadinya makmur, kaya makmur, menjadi negeri yang buah rasanya pohon saja pahit, buah-buahannya rasanya pahit. Kalau di sini kan di Indonesia, masya Allah, buah durian ya lezat. Coba bagaimana seandainya panjenengan, wah, buah durian diganti rasanya pahit. Nah itu ya rekasa banget gitu. Nah, alhamdulillah kita di negeri Indonesia banyak sekali buah-buahan, banyak sekali hasil pertanian kita, gitu. Monggo kita nikmati dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak mau bersyukur, lah itu tadi akan diganti. Yang tadi pohonnya itu berbuah lezat, akhirnya menjadi berbuah yang pahit. Pohon asel, nah, asel itu yang buahnya enak, dan sedikit pohon sidr. Nah, pohon sidr ya pohon yang sedikit sekali yang lezat, terbalik ya, asel itu yang buahnya yang tidak enak lah, itu ya, buahnya yang pahit, tidak enak. Hanya sedikit saja yang enak. Lah ini, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak sampai menimpa di negara kita ini, Indonesia. Mudah-mudahan tetap menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian ayat selanjutnya, demikian kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Nah ini tadi, karena kekafiran, orang-orangnya kufur, sudah tidak pada percaya dengan ayat-ayat Allah, tidak percaya lagi dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak percaya lagi dengan petunjuk Allah yang berupa Al-Quran, sehingga ditimpakanlah seperti itu tadi. Demikian kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Sehingga ketika kita itu menjadi manusia yang beriman, manusia yang benar-benar iman dan bertakwa, Allah tidak akan memberikan azab yang sedemikian pedihnya, yang sedemikian beratnya. Bahkan akan memberikan barokah yang begitu luas, sebagaimana tercantum di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu ayat yang ke-96. Ya, surat Al-A'raf ayat ke-96 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu desa, penduduk suatu negara, qura bisa diartikan desa, bisa diartikan negeri-negeri atau negara, seperti kemarin disampaikan oleh Pak Agus yang menyampaikan ini ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Angger wong bawang kabeh beriman bertakwa. Nggih. Nah, luasnya ya negeri Indonesia, semuanya beriman dan bertakwa. Niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. La fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ardh. Jadi keberkahan akan dibuka dari langit, dari bumi, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kita beriman dan bertakwa. Jangan sampai kita kafir, jangan sampai kita ingkar atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin kalau kita beriman, bertakwa, Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Keberkahan dari langit tuh panjenengan pergi ke kebun melihat wah gandul geong-geong. Wah ini kelihatan, duren pati greong, lah macam-macam. Dari bumi, dari dalam bumi. Wah kamu lihat, wah ini ketela, oh bubut brul. Nah dari dalam bumi, itu ya. Itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau kita mau mensyukuri dengan dasar iman dan takwa itu, insya Allah keberkahan akan dibuka. Keberkahan dari langit, keberkahan dari pintu dari langit maupun dari bumi akan terbuka oleh kita, untuk kita. Nah maka dari itu di ayat selanjutnya walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Nah, tidak percaya lagi kembalinya. Jadi tadi kalau iman takwa akan dibukakan pintu berkah dari langit maupun dari bumi, akan tetapi ketika kita mendustakan, nggorohaken, ingkar, kadzab, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu mendustakan para rasul-rasul dan ayat-ayat kami, mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Quran itu hanya cerita belaka, ceritanya wong kuno. Tidak percaya kepada isi daripada Al-Quran, padahal sudah jelas bahwa Al-Quran itu sudah tidak ada keraguan-raguan. La raiba fi hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Jadi kalau orang sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran, walakin kadzabu fa'akhadnahum, maka kami akan menyiksa mereka bima kanu yaksibun, disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi yang perbuatan-perbuatan kita wow sing kerusakan zaharul fasada fil ardi wal bahri bima kasabat aidinas, karena pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan manusia, ulah tangan manusia itu sendiri, itu bisa menyebabkan penyiksaan terhadap kita. Ya, mereka kan berarti kan kita. Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.
Maka dari itu mudah-mudahan pekerjaan kita senantiasa pekerjaan yang senantiasa diridhoi oleh Allah. Bekerja apa saja sesuai dengan profesinya, baik bekerja sebagai petani, sebagai pegawai negeri dan sebagainya. Mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan kita pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membuat atau membuat pekerjaan-pekerjaan yang membuat Allah murka kepada kita. Sehingga Allah memberikan azab kepada manusia, kepada kita. Na'udzubillah, ya. Nah, kalau sekarang kan pekerjaan ada judi saja, judi online sekarang itu, masya Allah. Ada judi online itu ya, itu ketika orang sudah mulai kelihatannya menyenangi dengan judi online, kehancuran yang mesti akan terjadi. Okay? Kehancuran yang banyak sekali contoh-contoh itu, contoh perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Okay? Hancur, entek-entekan, berantakan. Ya duitnya, ya bandane, ya umai, ya bojone. Okay? Nah, isara karu-karuan, berantakan. Ini akibat daripada judi online. Ulah tangan manusia kembali itu ya. Jadi ulah tangan manusia yang menyebabkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan pada malam hari ini setelah kita melihat adanya tayangan kebakaran di Los Angeles yang begitu mengerikan, mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi kita ya, untuk senantiasa mawas diri bagaimana kira-kira ulah kita sebagai manusia, apakah ulah kita, pekerjaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan dibukakan pintu berkah dari langit maupun dari bumi, ataukah perbuatan-perbuatan kita yang akan mengakibatkan Allah murka kepada kita sehingga azab yang ditimpakan kepada kita, na'udzubillah min dzalik. Oke, mudah-mudahan pada malam hari ini saya hanya mengisi itu saja, gitu ya. Dan atas segala kekurangan, kesalahan, terlebih bacaan-bacaan ayat yang tadi secara spontan membacanya gitu ya, terus belum hafal begitu ya, jadi banyak sekali keceletot kesalahan, mohon dimaafkan. Segala kesalahan mohon dimaafkan panjenengan semuanya, dan terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala mohon maaf, astagfirullahaladzim. Maka monggo pada malam hari ini kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa hamdalah dan kifratul majlis. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.